Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Azuri Sultan Aulia Wahab. Saya merupakan mahasiswa semester 1 pada Universitas Pendidikan Indonesia, program studi Rekayasa Perangkat Lunak. Di video kali ini saya akan membahas sebuah isu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu rasa sakit dan pengalaman sulit dalam hidup, serta bagaimana hal tersebut bisa membuat kita menjadi tumbuh lebih baik dan tumbuh lebih kuat. Setiap orang pasti pernah merasakan rasa sakit, entah itu kehilangan orang terdekat, kegagalan dalam hal akademik, konflik keluarga, atau tekanan hidup yang lainnya. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa rasa sakit tersebut sebenarnya bisa membawa kita menjadi lebih baik dan membuat perubahan positif di dalam hidup kita? Inilah yang akan saya bahas dan jelaskan melalui konsep tumbuh dari luka. Dalam kehidupan manusia, rasa sakit sering dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari. Kita cenderung menganggap bahwa penderitaan adalah tanda kelemahan atau kegagalan. Padahal jika kita melihat lebih dalam, rasa sakit adalah bagian alami yang pasti kita alami dalam proses hidup kita. Tidak ada manusia yang hidup tanpa masalah, tanpa luka maupun tanpa kegagalan. Banyak orang yang justru mengalami perubahan besar dalam hidupnya setelah melalui masa-masa paling sulit. Dari titik terendah itulah seseorang mulai mengenal dirinya sendiri, batas kemampuannya, dan nilai-nilai hidup yang sebelumnya mungkin tidak pernah ia sadari. Di dalam dunia psikologi, ada sebuah konsep yang disebut dengan post-traumatic growth atau pertumbuhan pasca trauma. Post-traumatic growth ini adalah kondisi ketika seseorang mengalami perubahan positif setelah ia melewati pengalaman traumatis atau pengalaman yang sangat menyakitkan. Perubahan ini tidak berarti orang tersebut tidak lagi merasa sedih atau terluka, tetapi ia mampu untuk menemukan makna baru di dalam pengalaman tersebut. Beberapa contohnya adalah menjadi lebih kuat secara mental, lalu menjadi lebih menghargai hidup, lalu hubungan sosialnya menjadi lebih baik, lalu munculnya tujuan hidup yang lebih jelas, dan peningkatan spiritualitas atau nilai moral. Jadi bukan hanya sembuh dari luka, tapi tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang dan lebih kuat. Penting untuk kita pahami bahwa tumbuh dari luka bukanlah proses yang instan. Seseorang tidak akan langsung menjadi lebih kuat setelah ia mengalami proses atau peristiwa yang menyakitkan. Biasanya ada beberapa fase yang harus dilewati, yaitu yang pertama fase kaget atau shock dan penolakan. Lalu setelah itu fase emosi negatif seperti sedih, marah, dan kecewa. Lalu fase refleksi diri, dan pada akhirnya fase penerimaan dan pertumbuhan. Nah, pada fase atau tahap refleksi inilah seseorang itu biasanya mulai bertanya, apa makna dari kejadian ini? Atau apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan inilah proses pertumbuhan mulai terjadi. Tidak semua orang yang mengalami rasa sakit otomatis akan tumbuh menjadi lebih kuat. Ada beberapa faktor penting yang sangat berpengaruh. Di antaranya yang pertama yaitu dukungan sosial. Dukungan dari keluarga, teman, atau lingkungan sekitar yang membantu seseorang merasa untuk menjadi tidak sendirian dalam menghadapi masalah. Lalu yang kedua, cara berpikir. Orang yang mampu melihat pengalaman pahit sebagai pelajaran hidup cenderung lebih mudah bangkit dibandingkan dengan mereka yang terus menyalahi diri sendiri. Ketiga, nilai spiritual dan makna hidup. Banyak penelitian menunjukkan bahwa spiritualitas membantu seseorang menemukan ketenangan dan tujuan baru setelah mengalami penderitaan. Dan kombinasi dari faktor-faktor itulah rasa sakit tidak lagi menjadi penghambat, tetapi justru menjadi sumber kekuatan baru. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat banyak contoh orang yang tumbuh dari luka. Misalnya, seseorang yang gagal berkali-kali dalam hal pendidikan atau karir, namun kegagalan itu justru membuatnya lebih disiplin dan pantang menyerah. Atau seseorang yang pernah kehilangan orang terdekat, lalu menjadi pribadi yang lebih peduli, lebih empatik, dan lebih menghargai waktu bersama orang lain. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa rasa sakit memanglah menyakitkan, tetapi tidak selalu sia-sia. Sebagai kesimpulan, rasa sakit yang mendalam bukan hanya tentang penderitaan. Jika dihadapi dengan cara yang tepat, rasa sakit dapat menjadi titik awal perubahan besar dalam hidup seseorang. Konsep post-traumatic growth membuktikan bahwa manusia bukan hanya mampu bertahan dari kesulitan, tetapi juga mampu untuk tumbuh dan berkembang dari luka tersebut.
Oleh karena itu, ketika kita atau orang di sekitar kita sedang berada dalam masa sulit, penting untuk kita untuk tidak menyerah dan tidak menutup diri. Karena bisa jadi dari rasa sakit itulah lahir versi diri kita yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.